Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Tanggal 14 April kemarin, hari anniversary gue sama Sally. 11 tahun kita udah bareng-bareng. Sekarang umur gue 28, jadi hampir setengah hidup gue udah bareng Sally. Nah, jadi buat yang belum tahu nih, atau mungkin belum follow gue di Instagram, gue sempat bikin story kemarin tentang 11 tahun gue sama Sally ini, yang kemudian jadi banyak yang DM, jadi banyak yang nanya, apa gue gak pernah bosan pacaran sama Sally segitu lamanya, terus sekarang nikah dan hidup bareng Sally gitu. Jawabannya adalah tentu pernah ada di fase bosen dong. Tapi gue tuh lebih sering bosen sama keadaannya, bukan sama orangnya. Terus di DM banyak yang bales dan bilang kalau hubungan yang ngebosen itu biasanya kan karena orangnya, Ger, gitu. Hal itu mungkin aja ada benernya sih, tapi gue jadi heran, kenapa dipacarin gitu kalau dalam tanda kutip orangnya yang ngebosenin, ya kan? Makanya gue skeptis nih dalam hal ini. Jangan-jangan yang menurut lo ngebosenin itu ternyata cuman keadaannya, bukan orangnya. Soalnya banyak nih yang belum menyadarin kalau bisa jadi kebosanan yang kita rasain itu karena ekspektasi kita yang belum bisa terpenuhi dari pasangan kita. Nggak jarang nih gue nemuin cerita yang katanya bosan soalnya pasangannya itu nggak seperti yang ia bayangkan di awal, atau karena ternyata setelah ia jalanin hubungannya, beberapa waktu kemudian dia baru tahu kalau pasangannya itu nggak asik, beda sikapnya sama masa di PDKT, dan lain sebagainya. Gue pernah bahkan ada yang bilang kalau mereka tuh virtualan doang nih ya, waktu PDKT, terus jadian belum pernah ketemu. Pas ketemu ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Sehingga hal ini bikin seseorang jadi bosan ada dalam hubungan tersebut. Seolah banyak yang lupa gitu, kalau ternyata di dunia itu nggak ada manusia yang sebenarnya sempurna. Tiap kita tuh pasti punya kekurangan masing-masing. Tapi mungkin karena proses PDKT-nya yang kurang lama dan lo belum denger podcast gue yang ngomongin soal PDKT yang salah gitu, dan mungkin karena lo terlalu jaim, nggak jadi diri sendiri waktu PDKT, ngejalin hubungan tuh jadinya kaget gitu tengah jalan karena ternyata dia nggak seperti apa yang kita bayangin. Imajinasi kita tentang siapa dia itu jadi lebih dominan dibandingkan bagaimana diri dia yang sebenarnya. Lambat laun ya kalau kita terus-menerus menginginkan seseorang yang sebenarnya bukan jati diri dia gitu, ya kita bakal berharap untuk suatu hal yang sia-sia aja. Kita cuma bakal terus menderita dalam hubungan tersebut. Karena apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan, gak bakal pernah bisa dia penuhin. Karena itu bukan dirinya dia gitu. Nah, karena gue rasa kita cukup menyadarin kalau mengubah seseorang itu bukan hal yang mudah, kita perlu belajar juga nih untuk menerima pasangan kita sebagaimana dirinya, kalau ingin tetap bertahan di dalam hubungan tersebut. Kalau kebosanan yang kita rasain ternyata itu karena sikapnya dia yang gak sesuai dengan sosok yang kita inginkan, yang ada di imajinasi kita, dan itu merupakan hal yang fatal banget buat kita gitu, ya udah berarti tujuan untuk menjalin hubungannya itu gue rasa udah selesai gitu. Kita udah berusaha menjalin hubungannya, setelah dijalanin ternyata dia nggak dapet memenuhi ekspektasi kita, atau dalam kata lain nggak cocok. Itu udah waktunya untuk mengakhiri hubungan tersebut, kalau emang nggak kunjung dapet titik terangnya. Kita menjalin hubungan kan bukan untuk langsung berhasil kan. Kita itu ngelakuin kita cari tahu dulu kita cocok apa enggak, sebelum lanjut ke hubungan yang lebih serius. Kalau ketidakcocokan ini udah dipikirin matang-matang dan udah ngerasa kayak wah nggak bisa banget nih, soalnya ketidakcocokan ini merupakan hal yang fundamental buat gue, ini tuh krusial banget gitu. Ya udah kalau misalnya mau udahan sih buat gue rasa sah-sah aja gitu. Tapi kalau ternyata lu masih merasa hubungan ini kayak bisa dipertahanin kok, Ger, gitu, kita lanjut nih ke alasan lain tentang kebosanan itu sendiri gitu. Dan alasan lain kenapa kita bosan dalam hubungan. Alasan lain kenapa kita bosan dalam sebuah hubungan itu bisa juga karena keadaannya yang gitu-gitu aja. Tapi karena kedua belah pihak nggak ada pergerakan untuk memperbaiki keadaan tersebut, kita jadi ngerasa kalau yang bikin bosan hubungan ini adalah orangnya gitu. Padahal kalau kita lebih mendengarkan lagi, kita deep listening gitu, mendengarkan apa yang tak terucap, ke hal apa yang sebenarnya kita inginkan, mungkin sebenarnya kita tuh cuman pengen keadaannya ini berubah aja. Menjalani aktivitas baru yang lebih menyenangkan dengan dia gitu, bukan menggantikan sosoknya dia. Untuk itu, pertama-tama kita perlu sama-sama memahami dulu nih, kalau ternyata kebosanan atau boredom itu, seperti yang pernah gue bahas di podcast sebelumnya, adalah hal yang wajar gitu. Karena sejatinya manusia selalu menginginkan hal baru. Pahamin dulu nih, kalau dinamika
pahamin dulu nih, kalau dinamika hubungan juga nggak akan terus menyenangkan gitu. Karena dunia kan nggak cuma soal hubungan kita dengan dia aja. Masih banyak hal lain yang mempengaruhi nih bagaimana kita menjalin hubungan tersebut. Jadi, dinamika atau naik turunnya hal-hal baik atau hal-hal menyenangkan dalam sebuah hubungan itu adalah hal yang sangat wajar. Nggak mungkin kita ada di 100% terus hidup senang-senang terus sama dia gitu. Atau rasa cinta kita juga mungkin di atas terus, pasti naik turun semuanya. Pasti naik turun kok gitu. Itu kenapa di dalam sebuah hubungan gak cukup cuman pakai rasa, cuman pakai kita sayang sama dia, tapi juga diperlukan komitmen yang nantinya bisa menguatkan ketika hubungan lagi flat gitu-gitu aja. Ketidaktahuan soal ini mungkin yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, kenapa awal-awal hubungan terasa begitu menyenangkan tapi sekarang enggak. Jangan lupa kalau di awal hubungan semua itu terasa menyenangkan. Salah satu faktornya karena merupakan hal yang baru buat kita gitu. Kita akan cenderung lebih menikmati sesuatu hal yang baru pertama kali kita cicipin. Jadi ya wajar aja kalau awal-awal menyenangkan, terus lama-lama seiring berjalannya waktu kita makin kenal satu sama lain, terus makin banyak hal yang familiar gitu, bahkan jadi pattern yang gitu-gitu aja, kayak sleep call hampir tiap hari, makan di restoran yang pada akhirnya itu aja, jokes yang lama-lama garing misalnya gitu, atau standar romantis yang makin lama makin naik. Kayak awalnya dikasih bunga satu tangkai aja udah seneng gitu, sekarang harus dikasih bunga satu kebon gitu misalnya baru seneng. Yang gitu-gitu deh pokoknya. Pattern tersebut yang lama-kelamaan menimbulkan rutinitas yang membosankan. Kita sadarin dulu itu ya. Ya meskipun sebenarnya sesuatu hal yang familiar atau yang memiliki pattern gitu ya, itu sebenarnya gak selamanya buruk. Kalau kita membiasakan diri dan menghargai hal tersebut, nanti bisa tercipta intimacy yang baik loh. Tapi sayangnya, seperti yang kita bahas di awal, hubungan tuh gak selalu di atas terus gitu. Kadang satu hal yang gitu-gitu aja, ya bisa bikin bosen. Obatnya apa? Kita butuh yang namanya novelty. Apa itu novelty? Novelty itu adalah pembaharuan. Suatu hal yang kita lakukan untuk keluar dari rutinitas. Sama halnya kalau lagi bosen sama rutinitas lain deh ya. Contohnya kerjaan gitu. Kalau kita lagi capek sama kerjaan kan kita juga butuh liburan. Atau kita butuh ngelakuin hobi kita di akhir pekan gitu. Nah di dalam hubungan juga sama. Ada saatnya kita perlu keluar dari rutinitas yang gitu-gitu aja. Apalagi yang hubungannya udah cukup lama, bertahun-tahun bareng. Ditambah lagi mungkin ada yang lagi di fase sibuk masing-masing gitu. Wah, boredom atau kebosanan tuh rentan banget datang teman-teman. Di momen ini, kita butuh untuk berdiskusi, memikirkan pembaharuan apa yang bisa kita lakukan dalam hubungan tersebut. Mulai dari melakukan hal yang kecil sampai menuju perubahan besar yang bisa dilakukan bareng-bareng. Novelty yang perlu dilakukan untuk mengusir kebosanan ini, itu tuh bisa aja hal yang menyenangkan contohnya. Atau yang belum pernah dilakuin. Atau yang punya tujuan bersama, common goals. Contohnya apa, Ger? Contohnya gini, bisa aja kayak coba hobi baru yang bikin kalian nantinya bisa punya soft skill yang sebelumnya belum pernah kalian milikin. Kayak misalnya tiba-tiba kayak pengen berkebun, sepedaan bareng, olahraga baru, terus atau belajar alat musik bareng dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian bertumbuh bersama gitu. Atau yang simple-simple, bisa liburan bareng atau ke tempat yang belum pernah dikunjungin lah setidaknya gitu, restoran yang mana yang lagi yang belum pernah dikunjungin. Kalau misalnya ada di fase yang kayak wah susah banget nih, nggak asik kalau berdua doang, boleh aja kok ajak teman-teman yang lain juga misalnya gitu. Yang penting kalian berdua paham kalau novelty ini tuh adalah suatu hal yang perlu dilakukan untuk menjaga hubungannya tetap kasmaran gitu. Jadi tujuannya untuk memberikan pembaharuan. Ya ibaratnya handphone kita juga kan selalu butuh diupdate kan firmware-nya gitu. Nah sama juga hubungan. Yang penting selalu ada pembaharuan itu supaya hubungannya tetap punya spark gitu, punya percikan-percikan kasmaran yang tetap terjaga gitu. Dan sepengalaman gue, novelty ini tuh nggak akan bertahan lama kalau dalam menjalaninya itu kita nggak punya goals atau tujuan yang dituju. Karena sejatinya kan hubungan itu adalah soal bekerja sama. Harus ada satu hal yang ingin dituju bersama gitu. Gue ingat nih dulu pas ngobrol sama Bang Adriano Kolbi, Bang Adri pernah bilang, apapun soal kehidupan, intinya adalah tentang mengejar harapan. Kalau nggak ada yang dikejar, selesai udah. Yang dimana harusnya ini juga bisa jadi introspeksi dalam hubungan kita.
Kalau ternyata lagi nggak ada tujuan apa-apa, kita bisa nanya, terus untuk apa hubungan ini dijalanin, ya kan? Dan untuk membuat hubungan kita terus menyenangkan dan terhindar dari kebosanan, kita itu perlu mendiskusikan, merencanakan, dan menaruh perhatian ke dalam hal tersebut. Kayak yang Esther Perel bilang di TED Talk-nya. Untuk membiasakan diri dengan novelty atau pembaharuan, kita tuh harus buang jauh-jauh pikiran kalau pembaharuan atau hal-hal yang menyenangkan yang akan datang itu datang secara spontan. Karena ekspektasi pasangan untuk bisa membuat hubungan jadi menyenangkan tanpa kemauan untuk mengkomunikasikan hal tersebut, itulah yang bikin akhirnya kita mengalami kebosanan. Semuanya perlu didiskusiin. Jadi untuk mengusir kebosanan, ya PR-nya juga gimana kita pinter-pinter dalam hubungan itu untuk merencanakan kedepannya kita mau ngapain lagi nih. Gitu. Masalah lainnya, tidak setiap rasa bosan yang kita rasakan obatnya selalu dari pasangan kita. Ada kalanya salah satu dari kita juga memerlukan ruang sendiri. Hal ini sebenarnya juga patut buat dicoba teman-teman. Keseringan bersama gitu kayak hampir tiap hari mungkin membuat salah seorang dalam hubungan tuh jadi perlu merasa untuk bersosialisasi dengan orang lain juga. Biasanya yang ada di hubungan yang terlalu posesif nih ya, yang nggak boleh kemana-mana kalau nggak izin, nggak boleh main sama lawan jenis dan lain sebagainya gitu. Nah kalau di fase ini itu membutuhkan buat ruang sendiri. Itu juga perlu dikomunikasikan tapi ya, kalau nggak dikomunikasiin ghosting namanya. Nah, dalam ruang sendiri ini untuk menjaganya untuk tetap sehat gitu ya. Periode yang dibutuhkan ketika mau punya ruang sendiri itu bisa digunakan untuk sekaligus ruminasi atau merenungkan gitu. Seperti apa perbaikan yang diperlukan di dalam hubungan kalian di masa depan. Karena meskipun ruang sendiri itu merupakan satu hal yang sebenarnya sehat dalam hubungan selama dikomunikasikan, apa yang jadi alasannya dan mau sampai kapan ruang sendiri itu diperlukan tuh juga perlu dibahas. Karena dengan memberikan ruang sendiri bukan berarti kita memperbolehkan pasangan kita untuk melakukan hal-hal yang mencederai komitmen dari hubungan. Juga harus ada batasannya. Karena ruang sendiri hanya diberikan untuk memberikan kayak udara segar bagi rutinitas yang begitu-begitu aja dalam hubungan kita. Dan dalam prosesnya, masing-masing itu harus mencari cara agar di kemudian hari tiap kali kebosanan datang, itu bisa diselesaikan berdua, bukan sendiri-sendiri. Karena ketika kita berkomitmen untuk bersama, sekali lagi, kita tuh lagi bekerja sama. Udah bukan tentang aku, udah bukan tentang kamu, tapi tentang kita. Kurang lebih, ya kayak gitu novelty yang dibutuhkan dalam sebuah kebosanan yang ada dalam sebuah hubungan. Semoga ini bisa membantu lo dalam berdiskusi dengan pasangan ketika lagi ngejalanin atau dihadapkan oleh fase-fase jenuh, supaya hubungan bisa segera membaik dengan novelty yang diupayakan. Kalau lo anggap podcast gue cukup berguna dan bisa memberikan dampak ke banyak hubungan yang ada, tolong bantu gue untuk share podcast ini ke platform sosmed yang lo punya, dan jangan lupa tag gue ya. Segitu dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya.